Kamu berbaring menghadap matahari yang terik di tengah padang pasir. Tiba-tiba kamu mencium bau yang sangat busuk. Kamu merangkak ke sumber bau ini untuk melihat apa ada orang yang bisa membantumu. Tapi yang ada cuma lubang besar di antah berantah. Kamu terus merangkak dan melongo ke lubang itu. Ada suara samar-samar di bawah sana, tapi nggak kelihatan apa-apa karena terlalu gelap. Namun, bau busuk ini tetap menggelitik lubang hidungmu. Kamu berpaling dengan jijik dan berdiri untuk melihatnya dengan lebih baik. Diameter lubang ini kira-kira 30 meter dan gak ada apa-apa di sekitarnya. Kamu sudah berkeliaran di gurun selama berhari-hari dan makanan serta airmu baru habis, tapi di kejauhan kamu melihat semacam gubuk kecil. Kamu berjalan ke sana selama beberapa jam hingga tiba di pinggiran desa. Seorang warga setempat yang lagi naik unta bilang bahwa kamu berada di provinsi Mahra di wilayah timur Yaman yang lumayan dekat dengan Oman. Dia segera mengundangmu ke gubuk lumpurnya untuk memberimu makan dan air. Setelah segar dan kenyang, kamu bertanya tentang lubang di gurun tadi. Matanya menjadi muram dan wajahnya langsung pucat. Dia meraih lenganmu tanpa bicara, mengusirmu dari gubuknya dan menutup pintu. Kamu mencoba mengetuk lagi, tapi dia mengabaikanmu. Tak jauh dari sana, ada pasar tempat kamu bisa mencari jawaban. Kamu ke sana dan semua orang mulai menatap ke arahmu seolah terintimidasi olehmu dan mereka merasakan hal yang aneh tentangmu. Kamu memakai tutup kepala dan pergi ke seorang pedagang. Sambil membeli makanan, kamu menanyai si pedagang tentang lubang tadi, tapi dia menolak menjual dagangannya kepadamu. Dia bahkan mendorongmu ke jalanan. Kamu pindah ke pedagang lain dan menanyakan hal yang sama. Awalnya, dia enggan memberitahumu apa-apa, tapi setelah kamu membeli beberapa barang dari tokonya, dia akhirnya mau. Dia membawamu ke penginapan kecil dan menyuruhmu duduk. Dia memintamu tidak berisik saat membicarakan ini. Lalu, dia memesan minuman untukmu dan mulai menjelaskan semua yang dia tahu tentang lubang itu. Menurut legenda, sumur Barhut yang ada di Hadramaut adalah tempat terkutuk, penjara bagi para arwah. Dia mengklaim setiap objek yang mendekati sumur itu pada akhirnya menghilang. Pelayan membawakan kalian 2 minuman menyegarkan dan si pedagang segera berhenti berbicara. Setelah pelayan pergi, dia mulai bicara lagi. Alasan orang-orang menghindarimu adalah karena mereka percaya sumur itu membawa nasib buruk kepada siapapun yang mendekatinya. Mereka bahkan bisa merasakannya darimu. Sang pedagang bilang dia tidak percaya dengan tahayul seperti itu, tapi kamu ingin tahu lebih banyak. Malamnya, kamu kembali ke sana untuk mencari tahu kebenaran informasi tadi. Kamu duduk di dekatnya dan memusatkan semua indramu. Hening, hanya ada angin gurun yang menyapu pasir. Kamu mendengar bisikan dari lubang seolah memanggilmu masuk. Kamu bangkit dari meditasimu dan berjalan menuju lubang. Suaranya semakin keras, tapi kamu masih nggak tahu itu suara apa. Kamu kembali melongok untuk mendengarkan sambil menahan napas, tapi suaranya tidak jelas. Keesokan harinya, kamu membawa tali dan gancu, lalu menunggu malam tiba untuk maju ke rencana selanjutnya. Masuk ke lubang. Malam kembali tiba dan kamu mengikatkan tali yang kamu bawa ke pohon. Kamu menuruni lubang ini dengan tali di satu tangan dan obor di tangan lain. Kamu mencoba bernapas lewat mulut, tapi kamu mulai merasa perlu menarik napas lebih dalam. Makin jauh kamu turun. Kedalaman lubang ini diyakini sekitar 260 meter, tapi kamu hanya bisa turun sampai 6 meter. Kamu tidak mengira akan sedalam itu. Kamu kembali naik, tapi memutuskan menjatuhkan obor ke lubang untuk melihat seberapa jauh kedalamannya. Kamu melihat nyala api ini makin kecil seraya menghilang ke kegelapan. Mungkin pedagang itu benar, dan semua ini cuma cerita rakyat tentang hal yang tidak dapat dijelaskan. Para ilmuwan mengklaim lubang ini sudah berumur jutaan tahun dan tidak ada sirkulasi udara yang baik. Meski sudah ada lama sekali, lubang ini tetap misterius sampai sekarang. Kamu sekarang di Siberia untuk melihat rusa kutub, tapi tiba-tiba kamu mendengar ledakan keras dari kejauhan. Semua rusa berlarian tidak menentu dan kamu terlalu panik untuk memahami apa yang terjadi. Kamu berlari ke sumber ledakan dan menemukan kawah besar di daerah yang baru saja kamu lewati. Pada Agustus 2020, sebuah lubang besar ditemukan di Siberia, Rusia dengan kedalaman sekitar 30 meter dan lebar sekitar 20 meter. Penduduk setempat dan peneliti terpukau saat menemukannya. Ini adalah lubang ke-9 yang tercatat di wilayah ini sejak tahun 2013. Kamu menelpon polisi setempat dan tim ilmuwan ramai tiba dengan peralatan ilmiah yang tampak aneh. Mereka mengklaim kawah itu adalah yang terbesar sejauh ini.
Sebagian besar kawah ini ditemukan secara tidak sengaja saat orang sedang bertamasya naik helikopter atau oleh pemburu dan gembala. Para ilmuwan belum mampu mengetahui asal-usulnya, tapi mereka tahu persis di mana harus memulai, yaitu permafrost atau ibun abadi, lapisan yang menyelimuti 2/3 wilayah Siberia. Para ilmuwan meyakini dengan mempelajari permafrost yang berisi bahan kimia tertentu, kita dapat mengetahui kenapa kawah ini bermunculan. Sampel kawah mengandung banyak bahan kimia, tapi yang paling banyak metana. Para ilmuwan mengambil banyak sampel tanah beku dari tanah dan es. Mereka harus menuruni kawah untuk mengumpulkannya. Dan dalam 2 tahun, kawah ini berubah menjadi danau. Menurut penelitian mereka, gas di sana yang terutama terbentuk dari metana menumpuk di lapisan atas permafrost. Dan gas ini bisa datang baik dari lapisan bumi yang dalam dan yang dekat dengan permukaan. Gas ini akhirnya terjebak di permafrost saat menumpuk, menciptakan tekanan yang cukup untuk meledak menembus tanah beku. Ilmuwan mengklaim lubang raksasa ini adalah hasil dari suhu yang terus naik. Tapi itu cuma teori, ilmuwan masih belum benar-benar tahu proses pembentukannya. Tapi karena sebagian besar kawah ini terbentuk di daerah terpencil Arktika dan butuh waktu bertahun-tahun, tidak banyak yang membicarakannya. Kamu tertidur lelap di kota Fukuoka, Jepang. Sekitar pukul 5 pagi, kamu mendengar ledakan keras dan merasakan tanah bergetar. Jepang sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, jadi kamu sudah siap menghadapinya. Tapi tanahnya tidak bergemuruh dan gedungmu tidak bergetar lagi. Kamu memeriksa daya listrik tapi tidak aktif. Seluruh apartemenmu dan lingkungan di sekitarnya gelap. Kamu menatap jauh dari balkon dan melihat lubang besar di tengah jalan 5 lajur. Kamu keluar dari apartemen dan bergabung dengan kerumunan yang berkumpul di luar. Kedalaman lubang ini sekitar 20 meter dan sudah menelan semua yang ada di sekitarnya. Lampu lalu lintas, trotoar, dan halte bus semuanya hilang. Bahkan ada sebagian bangunan yang ikut hancur, hanya meninggalkan sebagian fondasinya. Seluruh sistem kereta bawah tanah tidak bisa bekerja dan sekitar 800 rumah mengalami pemadaman. Bandara pun ikut terdampak. Pihak berwenang setempat mengevakuasi seluruh area andai lubang atau ledakan gas ini muncul lagi. Beberapa hari kemudian, semuanya sudah pulih. Para ahli teknik dan kontraktor Jepang cuma butuh 48 jam untuk memperbaikinya dan 1 minggu untuk membuka kembali jalan ini. Ledakan itu mungkin disebabkan oleh sejumlah konstruksi di jalur kereta bawah tanah. Tapi lubang ini muncul lagi dan orang-orang menyadari bahwa jalanan itu terlihat amblas lagi sedalam 8 cm saat lalu lintas sedang padat. Tapi dengan pemeliharaan cepat, Jepang dapat memperbaiki apapun dalam waktu sesingkat mungkin.